anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Selamat dalam badai. Ayat hafalan Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pekabaran pelajaran ini, kasih karunia Tuhan mengatasi ketakutanku. Jamie dan orang tuanya sedang di danau dalam perahu mereka. Tiba-tiba awan gelap dan buruk datang. Hujan mulai turun dan angin bertiup kencang. Perahu itu diombang-ambingkan gelombang laut. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Jamie benar-benar ketakutan. Orang tuanya mendayung secepat mungkin ke pantai. Yesus dan murid-muridnya juga terjebak dalam badai di danau. Mari kita dengar kisah mereka. Yesus baru selesai mengajar dan menyembuhkan banyak orang sepanjang hari. Sekarang sudah malam dan masih banyak orang yang ingin dekat dengan Dia. Ia telah bekerja sepanjang hari dan ia hampir tidak sempat makan dan beristirahat. Yesus sangat kelelahan. Di seberang danau tampak tenang sekali. Kota-kota di tepi pantai tampak tenang dan kecil. Yesus berpikir itu akan menjadi tempat yang baik untuk dikunjungi dan beristirahat. Ia berbalik kepada orang banyak. Aku pikir kita bisa istirahat, katanya. Kita telah mendapatkan hari yang baik, tetapi ini saatnya untuk beristirahat. Ia tersenyum pada anak kecil di dekatnya. Menoleh kepada murid-muridnya, Yesus bertanya, "Apakah kalian telah siap, teman-teman?" Mereka mengangguk dan melompat ke dalam perahu. Ketika mereka mulai bergerak maju, banyak orang lain berlompatan ke dalam perahu-perahu kecil di sekitar pantai. Mereka ingin selalu bersama Yesus setiap saat. Yesus sangat senang bisa beristirahat sejenak. Ia membaringkan diri di belakang kapal. Suara tenang air membantunya tertidur. Di dalam perahu kecil lainnya, orang-orang membicarakan mengenai hari itu dan menikmati malam yang menyenangkan. Beberapa dari murid-murid merupakan penjala ikan di danau itu. Mereka suka mendengar suara malam dan merasakan angin yang sejuk. Tetapi tiba-tiba, angin berubah arah seperti yang kadang-kadang terjadi di Danau Galilea. Murid-murid melihat langit. Mungkin akan ada badai. Seorang penjala ikan yang kekar berkata, "Mungkin." Yang lain setuju. Mereka memeriksa dayung dan menahan diri mereka sendiri ketika angin menderu dari pegunungan. Badai sering datang secara tiba-tiba dan itulah yang sedang terjadi. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Gelombang besar seketika mulai menggoncang kapal. Murid-murid harus berteriak untuk berbicara. "Di mana ember?" teriak yang satu sambil mencari di kegelapan. "Buang airnya, buang!" yang lain berteriak. Murid-murid penjala ikan mengetahui segala sesuatu mengenai berlayar dan menjala. Mereka mengetahui tentang perahu dan badai. Tetapi mereka tidak mengetahui
apa yang harus dilakukan sekarang. Mereka sangat ketakutan. Mereka merasa ngeri. Tiba-tiba seseorang teringat akan Yesus. Yesus, Yesus, ia berteriak. Para penjala itu telah melakukan segala sesuatu yang dilakukan seorang penjala yang baik dalam badai, sehingga mereka melupakan Yesus. Kilatan petir bergemuruh di langit, dan mereka melihat Yesus masih tidur. "Bangun Yesus, selamatkan kami. Kita akan segera tenggelam," mereka berteriak. Yesus berdiri tegak di perahu yang bergoyang. Ia melihat wajah ketakutan murid-murid. Mereka basah dan lelah dan tak berdaya. Yesus mengangkat tangannya. "Diamlah," katanya. "Tenanglah." Dan badai pun segera berhenti. Tidak ada lagi angin, tidak ada lagi petir, tidak ada lagi gelombang besar. "Mengapa kalian takut?" Ia bertanya kepada murid-murid. "Di mana iman kalian?" Badai itu telah mendorong banyak perahu mendekat, dan sekarang setiap orang di setiap perahu hanya terpesona melihat Yesus. Ia tidak takut, tidak sedikit pun. Rasa takut dalam hati setiap orang menghilang juga. Sekarang setiap orang mulai berbisik-bisik tentang Yesus. Orang macam apa dia ini? Bahkan ombak dan angin mematuhinya. Hari ini dan selamanya, Yesus selalu bersama kita. Ia mengetahui apa yang kita perlukan, dan Ia akan menjaga kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.